sambil dipijitin. Bapak pernah nggak digituin? Iya. Nggak pernah. Nasib lu jelek. Dipijit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabana. Yang punya handphone flashnya dinyalain. Min yaumina hadza illa yaumil akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus Al-Habib Muhammad Al-Attas, semua yang hadir dalam tempat ini, khususnya hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama, harapan kita mencari ridha dari Allah. Yang kedua, kita mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah, dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin, kalau diperbolehkan saya duduk, saya duduk. Kalau tidak diizinkan saya minta maaf, ceramahnya cuma 20 menit. Betul-betul, karena saya masih terapi, ada penyempitan syaraf di tulang belakang, jadi mesti duduk, kalau enggak kaki kirinya enggak bisa ngelangkah lagi. Jadi gimana, duduk apa berdiri? Boleh duduk? Kiai boleh? Habib, Rahsa Habib ya, walafu Habib ya. Ini kalau begini bisa sampai jam 4 pagi. Mau sampai jam 4 apa 20 menit? Ana lagi bilang, Habib, ini begitu masuk ini laki pada kemana? Isinya perempuan semua. Padahal saya kalau lagi ceramah ngomel ini perempuan mulu, Habib. Di neraka paling banyak kan perempuan, Habib ya. Ngeri. Tapi di sini mah perempuannya salehah. Istri-istri yang jadi akan bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Hari ini kita acaranya apa? Sedekah? Mau kaya? Mau kaya apa mau berkah? Mau kaya apa mau berkah? Enggak mau kaya. Mintanya jangan tanggung-tanggung, minta jadi orang kaya yang berkah. Orang kaya banyak nggak? Banyak nggak orang kaya? Yang berkah? Kita mah alhamdulillah, mintanya sama Allah, ya Allah jadikan kami hamba orang yang kaya,
berkah, rezekinya berkah, halal, dan rezekinya nggak akan jadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Peribahasa sedekah pastinya nggak akan jauh dari berkah. Setiap sedekah pastinya akan menimbulkan keberkahan. Yang suka mancing tunjuk tangan. Ibu suka mancing? Mancing keributan rumah tangga? Oh bukan. Bapak ada yang suka Pak? Bapak suka mancing? Kalau orang mau mancing dapatnya hiu, mungkin lemparnya ikan teri, mungkin apa enggak? Mau dapat ikan besar berarti lemparannya harus. Setiap umpan besar akan menghasilkan yang besar. Kadang manusia salah berpikir, kalau saya jadi orang kaya saya akan sedekah. Orang mau kaya sedekah dulu baru jadi orang yang kaya. Kadang manusia suka terbalik, makanya hidup kita begini-gini aja. Betul nggak? Doa kita kadang salah. Mintanya ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Betul? Mau rezeki banyak? Nganggur. Mau rezeki banyak? Main judi slot. Mau rezekinya banyak? Cuman diam aja di rumah. Kira-kira yang begini ada nggak rezekinya? Susah. Ini salah doa, hati-hati. Hati-hati nih. Bib, kalau bahasanya Jawa mati apa Bib? Contoh nih malam doa kita dikabulin lah insyaallah sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Senang. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit, senang. Kena jantung. Manfaat duitnya. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kadang doa kita juga salah, minta panjang umur. Betul? Mau panjang umur mau. Yang lain mati kita doang sendirian mau. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk liang lahat sendiri mau. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami umur panjang dalam taat kepadamu. Ini yang paling manfaat di dalam doa. Kadang yang ketiga, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Sholat enggak, ngaji enggak, sholawatan enggak bareng sama Habib Abu Bakar. Kira-kira yang begini, saya mau tanya, di rumah punya kaca, cermin punya cermin. Pernah ngaca? Pernah nggak nanya, hei kaca, hai saya, apakah pantas saya ini masuk ke dalam surga? Pantas ya. Entu tiap hari masih melototin suami. Coba kita bercermin, kira-kira model orang kayak kita ini pantas nggak sih masuk ke dalam surga? Luar biasa, pede banget lu ya. Inilah kehebatannya manusia, ibadahnya enggak rapi, ngajinya enggak, taklim enggak, tapi pengennya masuk surga. Maaf, Pak Lurah datang nggak? Pak Lurah, kelurahan apa namanya Pak? Hah? Gaduh. Contohnya Rifki mau pindah ke Desa Gaduh, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Bener. Tapi bersebelahan sama Habib Abu Bakar ya. Jadi ntar kalau ada jadwal kita berdua terus Habib. Boleh saya pindah? Kalau saya pindah saya harus bikin KTP. Kira-kira diizinin nggak bikin KTP, saya minta nih hari besok jadi? Pak Camat mana? Pak Camat. Kalau yang begini harus dibaik-baikin nih. Mungkin bisa nggak Pak Camat? Saya butuh KTP-nya cepat karena saya harus bikin paspor.
Kira-kira dibantu nggak Pak? Kita kalau urusan kenal sama Pak Camat, sama Pak Lurah, urusan bikin KTP, insya Allah bakal diusahain. Betul nggak? Lah tiba-tiba kita minta masuk surga, ngaji kagak, sholat kagak, kita mau masuk surga, orang dalamnya siapa? Bikin lurah kita punya orang dalam, bikin KTP mah gampang. Kita mau minta apapun insya Allah. Tapi kalau kita mau masuk surga, lihat dulu orang dalamnya ada apa enggak? Punya orang dalam apa enggak? Habib Abu Bakar datang ke kelurahan ini, ke kecamatan ini, semata memberikan voucher untuk kalian agar kalian mendapatkan orang dalam, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini bukan sekedar sholawat ngehibur kita semua, bukan, tapi menitipkan yang namanya sholawat pasti akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang namanya sholawat sudah pasti akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka dari itu sedekah bumi di hari ini dijalankan karena dengan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini bukti syukur yang betul. Ini tanda syukur kita yang paling benar. Mengingatkan apa yang telah diberikan oleh Allah, maka kita terima. Dan saat nikmat itu kita kembalikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih buat kita. Insya Allah, kan janjinya udah benar. Janjinya Allah di dalam Al-Quran sudah jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Coba kita lihat. Orang yang syukur ditambah lagi nikmatnya. Orang yang jauh dari Allah nggak pernah syukur, kufur, maka siap-siap siksaan Allah sungguh sangat amat pedih, kata Allah. Allah sudah ngasih kita dua jalan. Kalau katanya orang Fatimah, life is choice. Ngerti nggak? Sama saya juga enggak. Hidup itu pilihan. Mau syukur ditambah lagi oleh Allah. Mau kufur, siap-siap. Susah segala apapun dunia sampai ke akhirat. Kita kan pengen banget hidup berkah. Mau? Mau. Siapa yang gak mau? Tahu arti berkah? Hah? Oi. Oi. Tahu arti berkah enggak? Sekarang semuanya minta berkah, minta berkah, minta berkah. Arti berkah paham apa enggak? Tahu cabai? Kalau di sini sebutnya apa? Lombok. Tahu lombok? Rasanya apa? Pernah lihat pedesnya? Pernah bisa dipegang pedesnya? Bisanya dia apa? Sama, aku juga punya rasa kepadamu. Maaf Pak, udah jam segini nggak bisa serius Pak. Ini mancan serius, semua kita bisa terbang Pak. Jadi wali kita semuanya. Yang bisa di apa? Rasa berkah pun begitu. Dipegang nggak bisa, dilihat juga nggak kelihatan, bisanya dirah. Contoh, duit di kantong belum habis, sudah datang lagi. Itu namanya paham? Duit aja paham. Dalil susah, ngasih ngomong ini susah, giliran duit paham. Manusiawi Pak. Karena perempuan-perempuan yang ada di hadapan saya ini perempuan-perempuan mata duitan Pak. Salah. Salah. Gak matre. Enggak mata duitan. Kalau ada yang bilang enggak berarti ada gangguan jiwa. Perempuan enggak doyan duit, gangguan jiwa. Betul Pak. Kita jujur, Pak Lurah kerja capek enggak? Pak Camat, yang ngabisin duitnya siapa? Istri. Syukur, enggak boro-boro. Tahu yang ngasih rezeki siapa? Siapa yang ngasih rezeki? Kenapa mintanya sama bapak? Hah? Caranya gitu, jangan bukan apa? Pak, terduit, Pak, terduit, jangan. Minta, ya Allah. Doanya samping suami. Ya Allah, lipstik habis ya Allah. Ya Allah, bedak udah sampai ujung ini.
Suami pasti bakal tergugah kalau suaminya punya otak. Ada suami yang gak punya otak, doa terus lama gak pernah dikasih. Ada gak yang begitu? Ada haknya juga laki-laki, kenapa dia gak memberikan? Karena udah capek ngasih dandannya gak buat suami. Betul gak Pak? Betul gak Pak? Saya mau tanya, Bapak terakhir ngelihat istri dandan kapan? Malam pertama Bib. Waktu awal nikah malam pertama, ya Allah Bib, cantik banget dandanannya. Wangi betul kayak kuburan baru. Suami akan royal, tergantung bagaimana doa seorang istri. Ini pagi-pagi sekarang mah jarang sekarang istri pada sholat duha. Suami jalan kerja, live TikTok. Sering Bib, Habib punya TikTok nggak? Habib punya? Udah follow Hagi belum? Coba Habib lihat pagi-pagi, perempuan nyapu aja ada Bib, nge-live. Perempuan lagi nyetrika, ada nge-live. Ada di sini, ada yang begitu ada. Mudah-mudahan handphonenya meledak. Suami kerja ambil wudhu sholat duha. Minta sama Allah, lihat doanya sholat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari jauh, dekatkan yang dari atas, yang di dalam tanah. Minta sama Allah, Allah ini maha kaya kok. Kalau kita sama Allah kita minta, pasti akan ada rezeki dan nikmat yang Allah berikan pada kita. Kadang kita salah, minta rezeki sama mbah. Oi, oi, mbah lu minta. Ih. Kalau di sini apa namanya mbah? Orang pintar, orang pintar. Apa? Sekarang udah modern, orang pintar. Itu terlalu frontal. Kenapa itu orang disebut orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Lah emang Habib, yang datang memang begitu. Dia nggak punya duit, datangnya ke orang pintar. Mbah, saya nggak punya duit mbah. Mbah ngomong dalam hati, sama gue juga. Makanya saya nipu. Kalau mau kaya, dia duluan yang kaya. Ini rumah disenderin bebek rubuh, mintanya sama Allah. Kalau Allah sudah mengatakan iya, ingat di dalam hadits qudsi Allah menyatakan, seberapa banyak hambaku, mereka dikumpulkan di tanah lapang, meminta rezeki kepadaku dengan sama dengan semuanya meminta kepadaku, maka akan aku berikan sebagaimana aku mencelup jarum yang ada di lautan. Jarum dicelupin ke lautan, semua akan mendapatkan rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di malam ini, inilah tanda syukur kita kepada Allah. Ada satu kisah Nabi SAW bercerita dengan Siti Aisyah. Ya Aisyah, ada sebelum aku dilahirkan oleh ibuku, hidup di dunia ini, ada seorang Nabi berjalan di tengah padang pasir tandus, melihat batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu aku bertanya, wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Jawaban batu ini mengatakan, wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan neraka Jahannam yang bahan bakarnya sebagian dari bebatuan. Apa yang aku keluarkan air di saat ini, aku takut sebagaimana aku akan dijadikan bahan bakar api neraka Jahannam. Maka Nabi Allah tersebut angkat dua belah tangan, ya Allah, masukkan batu ini ke dalam syurgamu. Doanya dikit. Doanya memintanya cuma sedikit agar dia dimasukkan ke dalam syurga. Dapat beberapa tahun, Nabi tersebut lewat lagi. Begitu lewat, ngelihat ada ini batu yang kecil, sama ngeluarin air cukup deras, lebih deras daripada yang lalu. Ditanya lagi, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Apa jawaban batu tersebut? Wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah mengabulkan doamu, aku dipastikan oleh Allah agar aku dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Maka yang keluar adalah saat ini air mata syukurku kepada Allah. Syukur batu. Tahu batu? Ada otaknya, ada kakinya, ada tangannya,
ada matanya, ada hatinya. Batu masih pandai bersyukur. Kita dari mulai lahir sampai hari ini, semua rezeki ditanggung oleh Allah. Sampai mati Allah tanggung rezeki kita. Berapa kali sehari kita syukur kepada Allah? 5 kali. 5 kali. 5 kali. Syukur gak butuh batasan waktu. Apapun yang kita jalanin wajib syukur kepada Allah. Zikir itu penting. Mengingat Allah itu penting. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah wa tatma'inul qulub. Sesungguhnya setiap hati yang keras akan menjadi lunak tatkala kita mendengar apa perkataan kita mengucap nama Allah, hati kita akan tenang. Hati kita akan selalu tentram. Pernah nggak lagi naik motor, entah lagi berkendara, entah kita lagi ke kebun, tiba-tiba pengen betul lisan kita nyebut nama Allah? Pernah nggak? Berzikir pengen gitu tiba-tiba mau sekali zikir. Pernah apa enggak? Ulama menyatakan, maka segeralah kalian berzikir dan tanamlah doa kepada Allah. Pastinya saat itu Allah sedang memandang kita dan Allah akan mengabulkan setiap hajat dan doa kita. Ini kadang kan kita begitu, doanya kalau lagi ada butuhnya doang. Iman kita kadang naik, kadang turun. Suami minta kawin lagi, ibu pusing. Nangis, ya Allah, matiin calon istri keduanya. Doanya nggak tanggung-tanggung, Habib. Bapak begitu, ya Allah, begitu besar ujianmu, sholat kagak, mana ujiannya? Ngaji kagak. Tahu nggak sih bedanya azab sama ujian? Tahu nggak? Anak pada sekolah nggak? Sekolah, anak sekolah. Kalau anak sekolah dari kelas 1 bisa naik kelas 3, itu ada ujiannya nggak? Selama 1 tahun ada belajarnya nggak? Ada gurunya, ada mata pelajarannya, ada kelasnya. Itu namanya ujian. Karena setelah belajar ada masa waktu untuk dia meningkatkan dirinya dengan pelajarannya. Karena itu dia harus belajar. Kalau belajarnya bagus naik kelas wajar. Kalau dia malas pastinya dia nggak akan naik kelas. Tinggal ini ada orang sekolah nggak punya sekolahan, nggak pernah pakai seragam, nggak punya guru, nggak punya kelas, tiba-tiba ujian, bingung apa enggak? Ujian dari mana, orang belajarnya enggak? Begitupun kehidupan orang yang beribadah mendapatkan ujian wajar. Kenapa? Karena mereka ada kelas di hadapan Allah. Ujian itu yang akan mengangkat dirinya di hadapan Allah dengan kelas yang terbaik. Ini tiba-tiba orang sholat enggak, ngaji enggak, zikir enggak, tiba-tiba wah Bib saya lagi dapat ujian. Bukan ujian, itu adab namanya. Ini harus kita bisa pahamin. Untuk masalah sedekah banyak sirah nabawiyahnya. Masalah sedekah, Nabi orang yang paling pandai bersedekah. Nabi punya 1 butir kurma. Ada tergeletak, ditanya saat itu Rasulullah pulang, ya Aisyah, ini 1 butir kurma punya siapa? Aku sisakan untukmu. Keluarkan. Keluarkan 1 butir kurma, sedekahkan. Nabi takut ini harta yang ada cuma 1 butir kurma akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Kalau kita kan beda. Waktu panen Nabi yang enak dikasih ke tetangga. Yang nggak enak keras-keras Nabi simpen. Kalau kita bagaimana? Yang enak buat siapa? Buat siapa? Yang enak kita makan, yang nggak enak kasih tetangga, kan geblek. Tahu geblek? Blow on. Tahu blow on? PA. Ini kita, lagi mana Allah mau tuker dengan nikmat. Sedekahnya aja kita milih-milih kok. Sedekah yang banyak, Allah kasih rezeki kita banyak. Jangan khawatir. Banyak kisah sedekah nih banyak. Saya mau tanya, hari ini kita udah sedekah belum? Hah? Oi, udah belum? Kapan? Sedekah bumi.
Dirinya kita ini sedekah terusan. Setiap hari keluar uang nggak buat sedekah. Orang yang pandai sedekah, Allah jauhkan bala buat dirinya. Orang yang pandai bersedekah, jika dia punya penyakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Orang yang lagi sedekah, sampai tangan kirinya dia nggak kenal, tangan kanan sedang memberikan uang atau rezeki sedekah, ini akan jauh lebih baik. Allah tempatkan surga yang terbaik di hadapan Allah. Itu sedekah makanya. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Ayo kita ngajak diri dong. Pak, Bapak, tidur Pak. Bapak sedekah sama istri yang banyak. Sama istri sedekah loh Pak. Dengar. Belum selesai, sabar dulu. Gimana juga saya harus tetap membela laki-laki. Coba lihat. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Itu sadar. Laki-laki paling banyak di mana Pak? Sorga laki mah alhamdulillah. Kenapa? Lihat no muka-muka tertindas dan teraniaya. Bapak kuat ngadepin istri Pak? Pak, kuat nggak? Pemikir. Ibu cinta sama Bapak? Alah gombal. Kalau udah mau lebaran baru cinta. THR Habib. Bapak cinta sama ibu Pak? Cinta. Besar loh cintanya seorang suami sama istri. Tapi istri cuma sampai ukuran uang kok. Ada uang adek, nggak ada uang adek. Bukan kurang ajar. Nggak semuanya begitu. Hidup tanpa cinta bagai taman. Kata Bung Roma. Di akhir zaman bukan karena hidup tanpa uang bagai taman. Rusak total. Kalau semua diukur dengan uang, maaf. Corona kemarin itu salah satu pelajaran buat kita. Yang lagi kerja di PHK. Betul? Yang punya usaha bangkrut. Betul? Yang rumah tangga romantis. Tuh kan lo yang ngomong, bukan saya. Rumah tangga romantis, uang nggak ada, kiamat sugro. Hari pertama, hari kedua, UFO. UFO dalam rumah, tahu UFO. Piring terbang. Saya di Kabupaten Kuningan Habib Al-Fagir. Diundang sama KUA Habib, depan Departemen Agama. Habib, tolong dong berikan nasihat pernikahan. Buat siapa? Ini Bib, banyak banget Bib yang bercerai. Oh gitu, baik. Saya datang. Peningkatan perceraian itu 30% di Kabupaten Kuningan. Saat itu perceraian meningkat 30%. Saya pikir harus nasihatin 5 pasang. Subhanallah, 60 pasang Bib. 120 orang. Jadi kata tablik akbar saya kasih nasihat. Saya tanya, ini apa masalahnya? Yang semua rata-rata perempuan yang menggugat cerai suaminya karena materi sudah tidak mencukupi. Hahaha. Bukan orang sini mah baik-baik, istrinya mah istri baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya takut Habib kalau saya nggak belain pulang saya dijegat. Begitu saya kasih nasihat, selesai saya kasih nasihat, saya tanya di akhir saya kasih nasihat. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, waktu bapak nikah ngundang saya nggak? Enggak Habib. Kenapa bercerai ngundang saya? Kadang kita nih Bib tong sampah Habib. Lagi senang nggak ada yang inget kita Habib, boro-boro. Giliran susah, Habib, ini gimana nih usaha ya Habib, ini bagaimana ini udah begini. Kalau sekarang mah dulu kita ngasih modal Bib. Mau usaha tuh modal. Sekarang kagak Bib punya usaha nih baca doa ini, kita kasih pikiran aja biar apa? Biar sadar kalau kita ini butuh Allah.
Kita nggak butuh apapun. Kalau orang sudah bersandar kepada Allah, setiap hamba bersandar kepada Allah, nikmat. Pasti akhirnya nikmat. Tapi manusia bersandar dengan manusia yang lain, hati-hati. Siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Betul nggak? Betul nggak? Sama begitu juga Pak, perempuan itu punya perasaan Pak. Bapak kalau mau sayang sama perempuan, perasaannya dilihat. Perempuan itu Allah ciptain perasaannya lebih tinggi Pak. Akalnya cuma 1. Kalau laki akalnya 9, perasaannya cuma 1. Makanya paling sering istri dibegoin sama suami. Dibodohin bener. Kenapa? Otaknya laki pintar. Lo kok begitu sih lo? Belum. Sampai ada satu ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin Pak. Tahu cermin? Kaca. Yang namanya cermin di rumah punya. Waktu kita beli bagus nggak cerminnya? Saat cermin itu jatuh hancur nggak? Hancur, bisa kembali lagi sempurna? Susah. Begitupun perasaan seorang istri atau perempuan. Kalau dia disakitin gampang untuk memaafkan. Tapi bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Betul nggak? Itulah perempuan. Survei membuktikan Pak. Kenapa perempuan doyan banget sama cermin perasaannya? Bangun tidur, ngaca. Masuk kamar mandi. Bib, kamar mandi saya nggak punya kaca Bib. Lihat kolam. Tuh. Keluar kamar mandi, ngaca lagi. Pakai baju, dandan. Pakai kerudungan. Keluar kamar lagi sarapan di atas meja. Tuh lihat ngaca. Walaupun tuh kacanya kan kaca bukan pantulan. Cuman sekedar bayangan. Masih ngaca di bayangan. Keluar rumah nengok jendela. Tuh perempuan. Pakai helm. Naik motor di depan ada lampu merah. Nengok mobil sebelah kanan. Tuh lihat perempuan. Sampai Nabi ini ngati-hatiin sama laki-laki. Hati-hati, jangan pernah seorang laki-laki berjalan di belakang seorang perempuan. Gak boleh. Emang kenapa Bib? Lo lihat aja noh. Sen kanan belok kiri. Sen kiri belok kanan. Karena perempuan itu gak punya prinsip dalam hidupnya Pak. Lah emang bener kok, gak percaya. Bapak besok ajak jalan. Yang, yuk kita makan di luar yuk. Mau nggak? Mau. Entar ditanya tuh Pak, kita mau makan di mana? Jawabannya pasti terserah Ayang. Perasaan nyenengin udah dibawa ke tempat tongseng Pak. Begitu sampai parkiran, yang jangan tongseng mulu dong. Aku lagi kolesterol naik. Ya udah kita makan di mana? Terserah Ayang. Jalan lagi ke tukang nasi goreng. Begitu masuk tukang nasi goreng, yang jangan yang bosen. Terus mau di mana? Terserah Ayang. Setiap ditanya jawabannya terserah. Ujung-ujungnya makan Indomie di rumah. Karena perempuan gak punya prinsip. Mau seneng mau enggak bodoh teing aing mah. Coba kita lihat tuh. Perempuan susah punya prinsip. Makanya perempuan ini paling gampang banget masuk neraka. Kenapa? Belum. Main astagfirullah aja belum ceritain juga. Paham ya? Jadi perempuan gak punya prinsip. Sadar apa enggak? Benar apa salah? Benar. Karena perempuan begitu. Laki-laki di mata perempuan gak pernah benar Pak. Salah terus. Ya Allah pulang dikitan malam karena kerjaan banyak. Dari mana? Dari mana? Wow ngalak banget nanyanya. Habib digituin gak Habib? Kita lagi curhat Habib. Kenapa perempuan itu perasaannya diibaratkan sebagaimana cermin? Kenapa perempuan itu coba kalau lagi jalan sen kanan, dia belok kiri, sen kiri belok kanan, padahal punya spion. Spionnya nggak dilihat, spionnya ditekuk, madep kemana? Mukanya. Tapi saya punya satu, kalau saya punya penilaian Pak, kenapa perempuan itu nggak pernah mau nengok spion? Padahal spion itu buat nengok ke belakang, buat bikin aman dia, betul ya? Betul nggak?
Ternyata Pak, perempuan itu nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari masa depannya Pak. Karena seorang laki-laki adalah masa depan seorang wanita. Masa depannya bukan urusan dunia, tapi sampai ke akhirat. Bapak akan menjadi imam di dalam rumah tangga. Bapak yang harus membawa seorang perempuan masuk ke dalam surga. Perempuan di dunia banyak aturan, wajar. Karena sampai di akhirat tanggung jawab seorang suami. Gue lagi ngomel ke lu PA. Lu betul-betul lu mah. Mikir, ngapa mikir? Bikin emosi aja. Pak, tanggung jawab Pak. Bapak waktu dinikahin Pak, orang tua seorang istri ini berarti pasrah ke Bapak. Yakin kepada Bapak. Saya yakin orang tua dari istri-istri kita bodoh amat. Bapak mau ngasih makan sehari 3 kali, nggak ngasih makan sekali, nggak apa-apa. Bapak mau bawa ke gunung mana, tinggal di gunung, nggak apa-apa. Mau sebelahnya kandang macan lagi, biarin aja. Mertua nggak bakal tuntut kita Pak. Tapi ingat, orang tua dari istri kita pasti akan nuntut kita di yaumil qiyamah. Jika seorang istri jauh dari Allah, nggak sholat, nggak ngaji, nggak kenal bagaimana cara ibadah, itu adalah tanggung jawab seorang suami. Karena seorang istri begitu di akhirat sambil makan kuaci. Tahu kuaci? Tadi tanya nih, kenapa nggak ibadah? Tanya aja dia noh. Istri kan begitu bawaannya, kalau disalahin nggak pernah mau. Sampai ke akhirat. Kenapa? Karena istri itu fitnah dunia, fitnah akhi. Emang. Lah maaf. Saya mau tanya, ibu nggak berasa jadi fitnah? Nggak ngerasa? Seorang istri nggak ngerasa jadi fitnah? Jujur sama saya, jujur benar-benar. Dandan nggak kalau mau tidur? Salah saya? Salah? Mau tidur dandan apa enggak? Samping suami dandan apa enggak? Samping suami wangi apa enggak? Kalau kondangan? Emang dasar bawa fitnah. Salah. Kenapa? Dandannya itu di depan suami. Sampai Nabi mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Bukan berarti saya ngajarin ibu setelah ini dandan terus mangkal. Bukan. Maka aja loh. Saya nggak ngajarin ke situ ya Pak. Yai maafin, saya nggak ngajarin ke situ. Kagak, kenapa? Sampai dikatakan jadilah pelacur. Dandan, wangi, pakai baju yang tipis. Punya nggak? Nggak ada. Nggak punya. Pakai tisu. Yang namanya laki, maaf ya Bu. Maaf. Yang namanya laki-laki syahwatnya di mata. Betul nggak Bib? Ya Bib ya? Ya kan? Bib. Betul nggak? Ini jangan gua doang yang disalahin ini. Jadi kita disalahin bareng-bareng ini. Bapak, syahwat kita di mata kan ya? Kirain gua doang. Yang namanya laki-laki kalau ngelihat perempuan dandan, semok, demplon, seksi, matanya istiqomah. Lu juga lu. Belagang enggak lu ah. Betul enggak? Subhanallah. Kenapa? Karena syahwatnya di mata. Laki-laki seorang suami sampai di rumah capek bukan main kerjanya. Begitu ngelihat seorang istri dandan, wangi, rapi, rambut diriap, dikeluarin rambutnya sambil salaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam, yang baru pulang ya. Kibasin rambutnya terserah, mau keluar kecoa, kutu terserah. Yang penting niat dulu nyenengin pahala udah didapetin. Sampai ada satu ustadzah mengatakan, Ustadzah Halimah Al-Idrus mengatakan apa? Bu, gak perlu sholat sunnah gak apa-apa. Gak perlu kerjain yang sunnah gak apa-apa. Tapi apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Pusing kan lu? Kenapa? Karena memang gak bisa seorang perempuan mengatakan, iya, susah. Padahal surga jaminannya. Contoh, suami bilang, yang kamu capek gak ngurusin aku? Iya yang, pasti capek. Kamu ngurusin anak capek?
Iya, aku juga capek. Ngurusin rumah tangga, capek. Ya udah, aku kawin lagi ya. Kira-kira iya enggak tuh jawabannya? Enggak. Enggak boleh. Nah, ini perlu dilurusin lagi nih Pak nih. Izin ya. Boleh ya Pak ya? Ini masalah nikah 2, 3, 4 perempuan kalah. Otaknya nggak nyampe. Saya ngomong apa adanya. Maaf, saya tanya nih. Ibu ngurus rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Biarin suami kawin lagi. Ibu jadi nggak capek. Ada lagi yang ngurusin bapak. Itu keringanan pertama. Yang kedua, maaf, sholat ayatnya ada nggak di dalam Al-Quran? Sholat 5 waktu ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada ayatnya. Pergi zakat jika pergi haji jika mampu ada nggak ayatnya di dalam Al-Quran? Bayar zakat ada ayatnya. Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya? Semua itu siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Gue tabok nih. Allah yang punya, yang firmannya firman Allah ada di dalam Al-Quran kok. Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Bilang kagak berarti kafir kita. Nggak percaya dengan firman Allah kok. Ada nggak ayatnya? Kalau Allah aja mengizinkan, kenapa seorang istri nggak ngizinin? Emang kalian lebih mulia dari Allah? Tenang Pak, saya belain Pak, tenang, tenang. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Bu, saat ibu nggak ngizinin berarti ibu hatinya lagi ditiupin syaitan. Mau berteman sama syaitan nggak? Emang mau istri berteman sama syaitan? Suruh bapak kawin lagi. Jadi udah tahu ilmunya belum nih? Udah tahu belum ilmunya? Saya tanya, ibu pernah ke pasar? Kalau nyari kelapa, kelapa tua, kelapa muda? Tua. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya banyak Habib. Ini saya tanya sama bapak, jawab jujur Pak. Bapak pernah ke pasar? Pernah ke pasar? Yang dicari kelapa tua, kelapa muda? Beda yang dicari. Pasti bapak nyarinya kelapa muda. Kenapa? Seger and kenyal-kenyal. Betul nggak Pak? Lah emang Habib istrinya berapa? Saya mah 1, alhamdulillah. Saya punya 1 rasa 4. Puyeng Bu. Tapi saya senang alhamdulillah. Bapak saya tanya lagi, bapak jawab yang jujur. Bapak diurusin nggak sama istri Pak? Pulang kerja dikasih baskom, ditaruh air hangat, bapak dipijitin, diurutin. Pernah begitu? Pernah? Nggak pernah? Nggak pernah? Tukar tambah Pak. Saya jujur tahajudan binikmah, saya banggain istri saya bodoh amat. Saya pulang nih, saya udah 2 minggu nih saya belum pulang. Saya pulang, saya buka pintu istri saya pasti lagi ada di meja ruang tamu. Tungguin saya kalau udah bilang, saya pulang hari ini ya. Dia tungguin tuh. Begitu datang, ya Allah Bu, dandan cantik, wangi. Ya Allah, capek hilang Bu, ditaruh di pagar. Gak diajak masuk tuh capek. Hilang banget capeknya. Begitu selesai diambil imamah, sorban, jubah gamis dia bawa ke dalam. Dia keluar lagi bawa air hangat. Dia taruh di baskom, kaki kita direndam. Itu baskom pakai serai sama garam. Sambil dipijitin, persis banget tuh kaki jadi ayam ungkep. Serai sama garam sih. Sambil dipijitin. Bapak pernah gak digituin? Iya. Nggak pernah. Nasib lu jelek. Dipijitin Pak. La ilaha illallah. Sambil ditanya, yang capek hari ini? Capek banget. Sambil dilapin Pak pakai anduk. Berapa hari ini? Berapa tadi? Sekarang hari ini berapa jadwalnya? Alhamdulillah Wan ada 4 Wan. Oh iya, amplop di mana? Tapi kan saya senang ngasihnya juga senang saya. Kenapa? Ada kerjanya. Lu masa istri sekarang sama mangkok mah lebih manfaat mangkok sama istri. Lah istri pagi bisa jadi tempat bubur ayam, siang bisa jadi tempat sayur asam sama sop, begitu malam bisa jadi kobokan. Manfaatnya banyak nggak? Masa istrinya kagak ada yang jadi manfaat?
kerja buat suami. Kerja dalam arti apa? Kerja di hadapan Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada suami. Kalau ngomong yang santun, saya mau tanya, ibu manggil bapak siapa? Yang alah. Pak D kali Pak D. Biasanya siapa dipanggil ya? Hah? Yang. Ih, kamu romantis banget, Pak. Bapak dipanggil siapa sama istri, Pak? Hah? Yai. Yai. Bapak siapa dipanggil sama istri? Mas. Kerenan dikit tuh. Itu tadi apa, Pak? Lem. Lem apa? Lem apa lem? Pak, lem apa Pak lem? Itu bisa jadi lembu, bisa jadi lemah. Yang mana itu? Panggilan romantis dalam rumah tangga juga diajari sama Nabi. Cuman sekedar panggilan bisa dapat sunnah, pahalanya tinggi gede loh. Ada satu riwayat, coba ingat, Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Siapa? Umairah, yang pipinya kemerah-merahan, yang wajahnya kemerah-merahan. Bapak nyaut, nih dia beb, gimana mau dipanggil Umairah? Istri saya hitam legem. Ya minimal dipanggilnya manis, sweetie. Kan bisa dipanggil manis atau sweetie. Jangan dipanggil Tam, bikinin kopi dong Tam. Jangan, apalagi dipanggil Blacky. Wah, kiamat kubro lu. Main istri panggil Blacky. Jangan, panggilan mesra dong. Kenapa? Itu ciri khas umatnya Nabi, memanggil seorang istri dengan penuh kelembutan. Mesra panggilannya, mulai sekarang diganti. Sayang, cinta, bebek, sweetheart, sweetie, lovely, my love, kayak merek spray. Panggil. Kenapa? Itu salah satu syukurnya kita kepada Allah, agar Allah jaga rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah. Itu caranya. Banyak kok. Kalau orang pada bilang banyak jalan menuju, kalau kita mah nggak pernah bilang Roma, tolong diganti. Roma itu ada Vatikan. Di Roma itu ada Vatikan. Kalau kita masih banyak jalan menuju Mekah. Dengan caranya cara yang Islami dong. Itu yang diajarin kok sama Nabi. Mau dagang, caranya ada, Nabi ngajarin. Mau rukun rumah tangga, ada. Cara ngedidik anak, nih yang terakhir nih, ini buat anak nih. Kenapa sih orang lihat jam doang, lu sirik aja? Saya lagi bingung, setiap saya lagi ngeliat jam nggak boleh banget gitu ya. Ini saya tadi udah jam berapa, Bib? 10 tadi saya ceramah. Hah? Pak Lurah ngitungin aja. Jadi jangan-jangan saya nggak diizinin pindah kemari ini. Bu, sayang sama anak nggak? Bapak sayang sama anak? Ajarin dong, kenalin Nabi. Kenalin Nabi kepada anak. Coba lihat anak sekarang, ya la ilallah. Cara mainnya udah salah, bukan main. Handphone di tangan, umur 2 tahun handphone udah lincah banget. Betul nggak? Sama handphone udah paham betul anak-anak sekarang. Yang salah siapa? Orang tuanya. Dulu kita kalau disunat, duit sunat buat apa? Beli sepeda. Anak sekarang disuruh sunat, nah duitnya nanti kalau udah kumpul beli apa? Beli handphone iPhone. Betul nggak? Itu anak sekarang. Yang salah siapa? Orang tua. Hati-hati. Handphone ini handphone adalah senjatanya orang-orang Yahudi. Kalau ini sudah masuk ke dalam rumah tangga kita, habis. Jangan dikira anak udah megang handphone ini aman, anteng, tenang, enggak. Karena satu handphone ini dapat menjelajah dunia, Bu. Pak, hati-hati, ini handphone bisa ngejelajah dunia. Baik buruk anak tergantung bagaimana pendidikan orang tua. Jangan apa-apa, anak dikasih, apa dikasih, jangan. Periksa handphone anak, jangan sampai ditinggalin. Kalau dulu, nih surga ada di bawah telapak kaki siapa?
Ibu, kenapa? Karena seorang ibu berkorban buat bapak. Rahmat Allah diberikan kepada bapak. Nikmat luar biasa Allah berikan, rezeki berlimpah ruah. Karena siapa? Karena bapak seorang ayah daripada imam di dalam rumah tangganya. Itu ada, tapi sekarang udah beda. Banyak anak yang kurang ajar sama orang tua. Cium tangan udah gak pernah di hidung. Cium tangan taruh di mana? Pipi, di jidat. Mana berkahnya? Yang namanya cium tangan itu dihirup, bukan dikecup. Apalagi di pipi sama di jidat. Hirup. Kenapa? Itulah keberkahan yang hak. Saya khawatir sekarang udah pada cium tangannya di jidat sama di pipi. Saya takut 5 tahun yang akan datang cium tangannya pada di tengkok sama di leher. Bagaimana coba? Emang hidung udah pada pindah apa? Bu, yang paling banyak anak sama siapa? Ibu apa sama bapak? Tanggung jawab ibu di dalam rumah. Bapak ujung-ujungnya harus nasehatin anak. Tanya sholatnya gimana, Qur'annya bagaimana, udah hafal apa. Tanya pak. Bapak enak kerja di luar, ibu enak datang ke majlis taklim. Anak jauh dari Allah, pahala orang tua gak bakal dihitung di hadapan Allah. 0. Hati-hati. Dulu kita kalau mau makan dikejar-kejar sama orang tua, sepeda roda 3 keluar miliknya champion. Ada nggak di sini? Belum lagi ada lagi tuh mereknya apa tuh? Hah? Senator. Dikejar-kejar kita sama orang tua, diisi piringnya apa? Ada telur puyuh, ada makan nasi pakai bakso, ada telur ceplok sama kecap. Dikejar sama orang tua, nak sini nak makan dulu nak. Dikejar-kejar sampai gila orang tua kita demi anak, gila loh. Begitu lagi lari, nak sini nak isi bensin dulu, isi bensin lah. Ini anak apa mesin 2 tak? Gila kan orang tua kita. Ini lagi bapak lagi nyuapin, nak nih lihat ini pesawat masuk gua nih nak, ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Orang tua gila nggak tuh? Buat siapa? Buat anak. Belum lagi ibu yang lebih banyak gilanya mah orang tua sama ibu. Belum lagi ibu lagi makan, kasih makan anak. Begitu selesai ngasih makan anak, ini anak udah dimandiin, udah wangi, dikotorin lagi. Pakai bedak sampai celemotan. Persis banget sama buah kesemek. Bedak nih semuanya sampai putih mukanya. Antara manusia sama pocong beda tipis. Kenapa sih digituin? Kenapa? Biar apa? Karena bedaknya memang udah diciptain wangi, dipakai sedikit juga wangi. Gila nggak tuh orang tua? Udah mandi dikotorin lagi. Ada lagi yang lebih gila. Anak dimandiin umur 3 bulan 4 bulan kan lagi lucu-lucunya kena air ciplak-ciplakan. Betul nggak? Ibu masukin ke dalam bak, pakai air hangat sambil dibasahin, sambil dimandiin. Ini anak ketawa aja. Makin seneng. Saking ngeliat ini anaknya jadi seneng, kita jadi ikutan gila. Ada lagu bebek mandi di pakai sabun. Tuh, gila nggak? Anak sendiri dibilang bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Gila nggak tuh orang tua? Tuh dia. Selesai dimandiin, diandukin, ditaruh di atas tempat tidur, diperlakip. Dipakein minyak telon, dipakein bedak. Ini anak namanya baby, kena tangan manusia nih, kita dewasa. Saat kena kulitnya dia kan geli. Geli karena kulitnya sensitif. Begitu dipegang makin jadi ketawanya. Makin seru ketawanya. Itu ada lagu tapi saya nggak tahu penciptanya. Mungkin di Pati ada yang tahu ini lagu. Siapa penciptanya? Mungkin insya Allah sih orang Pati ada yang tahu nih. Nang ning nang. Nang ning nang. Siapa pencipta ini lagu? Hah? Ibu-ibu PA. Ini ada lanjutannya Habib. Ini lagu ada lanjutannya. Nang ning nang. Nang ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Lah yang mandiin dia, yang bedakin dia, dia minyakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Orang tua gila nggak tuh? Demi anak ridho, gila oke. Ada anak sekarang yang mau gila buat orang tua.
ada yang anak sekarang ridho menjunjung tinggi orang tua. Sudah hilang kehormatan orang tua daripada anak. Kenapa? Karena kita yang didiknya salah. Kalau sayang sama anak, jaga, bawa dia sampai ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf. Nauzubillah. Contoh kalau di rumah kita ada kebakaran gede, anak kita lagi tidur di dalam kamar, kita selamatin apa enggak tuh? Selamatin apa enggak? Pasti bakal diselamatin lah, Bib. Anak saya. Nanti ibu yang kebakar. Masa bodoh? Nanti bapak yang luka, biarin, Bib. Yang penting anak saya selamat. Gak ada orang tua. Tuh anak ada di dalam kamar kebakaran gede tuh. Udah dah, biarin aja. Stok anak saya masih banyak. Gak ada orang tua yang jawab begitu kan? Pasti dia akan selamatin anaknya. Tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka jahanam. Sholat subuhnya gak dibangunin. Sholat zuhurnya gak ditanyain. Sholat asarnya didiemin. Sholat maghribnya dibiarin. Sholat isya biarin ditidurin. Ini orang tua sekarang. Mudah-mudahan kita jadi orang tua yang baik. Orang tua yang saleh-salehah. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Sebelum Habib Abu Bakar dilanjutin, saya mau ngajak kita semua baca salawat, mau? Tapi yang keras. Bisa enggak? Salawat Busyra apal enggak? Kayak gimana? Kayak prajurit. Allahumma salli wa sallim. Salatan tubashiruna biha wa ahlana. Wa muallimina wa talabatna min yaumina hadha illa yaumil akhir. Baca semua sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabana. Yang punya handphone flashnya dinyalain. Min yaumina hadail
النبي محمد عليه. الفاتحة بالقبول وتمام كل الأصول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dilanjutkan oleh Habib Abu Bakar. InsyaAllah malam ini kita penuh dalam keberkahan dan cinta, makin tambah cinta lagi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal